Jebakan Cinta CEO Episode 23 Menunjukkan wajah aslinya. Penulis Via Raya. Hah? Yuriko semakin membelalakan matanya tidak percaya. Ia tidak berpikir kalau Wolf dan ibunya begitu mirip. Kenapa mereka kompak sekali membahas masalah itu? Kenapa tidak berhenti ketika ia meminta mereka untuk berhenti membahas masalah itu dan justru semakin menjadi-jadi? Sudah cukup, Ma. Kasihan Yuri sampai terkejut begini, kata Wolf meminta agar sang ibu berhenti. Astaga, maaf sayang, Mama hanya bercanda kok. Terkejut Grizzlejoy lekas mengusap lengan menantunya berusaha menenangkan. Tidak apa-apa, Ma, balas Yuriko terbata. Ya sudah, sana kalian sarapan dulu. Setelah itu kalian pergi berbelanja. Kalian tidak lupa kan? Ujar Grizzlejoy mengingatkan. Ia hanya tidak ingin putranya melupakan janjinya semalam. Juga tidak ingin membuat Yuriko kecewa setelah semalaman diperlakukan kurang baik oleh Antarisa. Ya, meskipun akhirnya semua masalah sudah selesai. Iya, Ma, pokoknya apapun yang Yuri inginkan dan butuhkan, Wolf akan membelikannya, balas Wolf bersemangat. Bagus, ya sudah sana cepat kalian sarapan, kata Grizzlejoy memuji. Akhirnya Wolf dan Yuriko beranjak pergi ke ruang makan. Mereka menikmati sarapan mereka dan langsung pergi ke rumah Yuriko setelah selesai. Sebenarnya kau tidak perlu membawa barang satupun karena aku akan membelikan semuanya yang baru, celetuk Wolf bertepatan ketika ia sedang memarkirkan mobilnya. Yuriko menyentuh gagang pembuka pintu dan menoleh, menatap Wolf dengan raut serius. Tidak perlu, Mas. Aku hanya istri kontrakmu dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Kau bisa berikan semua itu pada istri sungguhanmu nanti, tolak wanita dengan riasan tebal itu. Tidak apa-apa, nanti aku akan membelikan istri sungguhanku 2 kali lipat lebih banyak. Jadi kau tidak perlu khawatir, ujar Wolf membujuk. Yuriko menghela napas panjang. Ya sudahlah, terserah kau saja. Aku hanya tidak ingin kau membuang-buang uang untuk hal yang tidak berguna, imbuhnya sambil menurunkan pandangan. Sama sekali tidak. Ya sudah, kau ambil barang-barang pentingmu saja. Untuk pakaian dan lain-lain tidak perlu kau bawa, ucap Wolf bersikeras. Sebagai jawaban, Yuriko mengangguk. Ia tidak ingin memperdebatkan sesuatu yang jelas-jelas akan menjadi kemenangan suami kontraknya. Kemudian ia bergegas keluar mobil bersiap untuk mengambil barang-barangnya. Kenapa kau keluar juga? Tanya Yuriko sambil mengerutkan kening. Aku hanya ingin menemanimu saja. Barangkali saja barang-barangmu banyak. Jadi aku bisa membantumu membawanya, sahut Wolf menjelaskan. Tidak perlu. Bukankah sudah kubilang kalau aku hanya akan mengambil barang-barang penting saja? Jadi aku tidak perlu bantuanmu dan lebih baik kau tetap berada di dalam mobil, tolak Yuriko tegas. Tidak mungkin ia membiarkan Wolf masuk ke dalam gang kumuh. Terlebih rumahnya itu sangat kecil dan sempit. Ia juga tidak ingin Wolf melihat wajah aslinya melalui foto yang terpampang di dinding rumahnya. Ya sudahlah, kata Wolf pasrah. Sementara Yuriko melangkah masuk ke dalam gang sempit, Wolf kembali masuk ke dalam mobil. Pria itu menunggu sambil menghubungi Reza, sekretarisnya. Halo Za. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Kau punya langganan butik tidak? Wolf berencana untuk memesan pakaian untuk Yuri di butik. Ia tidak yakin Yuriko akan menerima banyak barang pembeliannya. Jadi ia harus pintar-pintar membelikan barang-barang untuk istri kontraknya tanpa perlu mendapat penolakan. Tidak mungkin bukan kalau Yuriko akan menolak setelah Wolf membelikan semua itu untuknya. Iya Pak, punya, sahut Reza. Bagus, aku ingin kau membelikan gaun, setelan kerja dan pakaian santai untuk Yuri. Kau pilih yang paling bagus dan yang cocok untuk kulit Yuri,
Minimal 100 baju dan tidak boleh kurang. Baik Pak, tapi ngomong-ngomong, Anda kenapa tidak masuk kerja dan digantikan ayah Anda Pak? Tanya Reza dari balik panggilan. Aku mau pergi kencan sama Yuri. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan aku dan Yuri tidak akan pergi ke kantor. Jadi Kak urus syuting untuk Yuri. Sahut Wolf memiliki rencana untuk 3 hari ke depan. Baik Pak. Panggilan berakhir, Wolf menatap ke arah gang dengan gelisah. Baru sebentar ditinggal Yuriko, tetapi rasanya sudah sangat lama. Dasarnya orang sudah jatuh cinta. Baru 1 menit berjauhan rasanya seperti 1 hari. 10 menit berjauhan rasanya seperti berhari-hari. Apa aku susulin Yuri saja? Pikir Wolf berkecamuk. Susulin tidak ya? Tapi kalau Yuri marah bagaimana? Wolf menyentuh dahinya mengingat penolakan Yuriko ketika ia ingin ikut ke rumahnya. Mengingat hal itu, ia memutuskan untuk tetap menunggu di dalam mobil. Ya, meskipun ia tidak bisa tenang. Nah, itu istri aku. Celutuk Wolf dengan kedua sudut bibir yang naik sempurna. Rasanya sangat menyenangkan menyebut Yuriko adalah istrinya. Yuriko semakin mendekat dengan membawa paper bag di tangan kanannya. Dalam hitungan detik, ia membuka pintu mobil masuk dan duduk. Ada apa? Tanya Yuriko mengetahui Wolf terus memperhatikannya. Kenapa lama sekali? Keluhnya alih-alih memberi jawaban. Apa? Lama? Terkejut Yuriko mendengar jawaban Wolf. Bagaimana bisa kepergiannya dibilang lama sedangkan ia hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit? Perjalanan bolak-balik dari mobil ke rumah membutuhkan waktu 4 menit dan 6 menit untuk mencari barang-barang yang harus dibawa. Ya, lama. Sahut Wolf mengangguk. 10 menit kau bilang lama? Ya ampun mas. Yuriko menepuk dahinya tidak percaya. Baru 10 menit saja dibilang lama, apalagi kalau sampai berjam-jam. Sudah tidak perlu dibahas. Sebelumnya, Wolf terlihat seperti pria yang tidak sabaran dan sekarang menjadi pria yang sedikit dingin. Balas Yuriko malas. Wolf bergegas mengemudikan mobilnya menuju apartemen. Sampai di sana, ia mengganti sandi apartemen di depan Yuriko. Tujuannya agar Yuriko bisa keluar masuk tanpa perlu memintanya untuk membukakan pintu. Sandi apartemenki, maksudku sandi apartemenku tanggal pernikahan kita. Ingat baik-baik. Hampir saja Wolf berkata bahwa apartemen itu milik Yuri juga. Iya, sahut Yuriko mengangguk. Ia berjalan masuk ke dalam mengikuti Wolf. Sampai di ruang tamu, Wolf mulai menunjukkan setiap ruang di rumahnya. Dari kamar satu ke kamar lainnya, ia juga memberikan kamar Yuriko yang letaknya tepat di samping kamarnya. Barangkali saja, ia bisa berpura-pura masuk ke dalam kamar yang salah. Kau boleh istirahat dulu, nanti sekitar 1 atau 2 jam lagi kita akan pergi ke pusat perbelanjaan. Kata Wolf setelah menunjukkan kamar Yuriko. Pusat perbelanjaan biasanya buka paling cepat pukul 10. Mungkin pukul 11 bisa baru dilihat-lihat pakaian dan lain sebagainya. Jadi daripada sampai di sana dan tidak bisa melihat-lihat, Wolf memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di rumah. Iya mas. Oh iya, apa kau butuh bantuan? Misalnya untuk membantumu menggantung foto di dinding. Tawar Wolf berpikir bahwa barang-barang Yuriko adalah foto. Mendengar tawaran Wolf, sontak Yuriko langsung membelalakan matanya terkejut. Jika ia menerima tawaran suami kontraknya, itu sama saja dengan menunjukkan wajah aslinya karena foto-foto yang ia bawa adalah gambaran wajah aslinya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.